Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Sabita Rahmawati dan saya Muhammad Alif Afghani. Kami dari SMP Muhammadiyah 4 Kebomas. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan penelitian kami tentang penggunaan bahasa daerah Jawa, kromo alus atau inggil di kalangan pelajar di wilayah Kecamatan Kebomas. Penelitian kami mengambil masalah ini karena kami melihat bahwa sekarang ini penggunaan bahasa Jawa, terutama bahasa Jawa kromo alus, mulai hilang di kalangan pelajar. Oleh karena itulah kami melakukan penelitian ini untuk mencari sebab, alasan, sekaligus solusi. Bahasa daerah Jawa mempunyai aturan sendiri tentang penggunaannya. Bagaimana kita berbicara dengan teman sendiri, kepada orang lebih tua, itu tidak sama penggunaan bahasanya. Yang sering dikenal dengan toto kromo. Ada berbicara kepada orang lebih tua, itu ada unggah-ungguhnya, yang sopan santun. Dan inilah yang mulai hilang, digantikan oleh bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia tidaklah menjadi masalah, karena memang bahasa nasional, akan tetapi yang memprihatinkan menggunakan bahasa yang sama ketika berbicara dengan teman sendiri kepada orang lebih tua, itu menunjukkan sikap tidak menghormati kepada orang lebih tua. Sebagai pelajar yang lahir dan besar di Pulau Jawa, tentunya kita harus paham dan bisa mempraktekkan bahasa Jawa yang baik. Terbagi menjadi dua tata bahasa Jawa, yaitu bahasa Jawa kromo inggil atau kromo alus dan bahasa Jawa kromo ngko. Bahasa Jawa kromo inggil kita gunakan saat kita berbicara kepada orang yang lebih tua atau kepada orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kita, orang tua, guru, pakde, dan lain sebagainya. Contoh, ketika bertanya, mau pergi kemana pak? Badhe tindak pundi pak? Ibu makan apa? Ibu ndahar menopo? Sedangkan bahasa kromo ngko kita gunakan saat kita berbicara kepada teman seusia. Dalam penelitian kami, hasil yang kami dapatkan cukup memprihatinkan. Sebanyak 52% pelajar tidak menggunakan bahasa kromo alus kepada orang lebih tua. Dan 83% menggunakan bahasa kromo ngko dan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang memprihatinkan, menggunakan bahasa kromo ngko dalam sehari-hari tanpa memandang usia, yang artinya tidak ada unggah-ungguh kepada orang lebih tua. Mereka menganggap semua sama seperti mereka. Padahal penggunaan bahasa kromo alus digunakan sebagai bentuk penghormatan kepada orang lebih tua. Ada beberapa faktor yang menyebabkan bahasa Jawa kromo alus mulai asing di kalangan pelajar. 1. Tidak ada pembiasaan di rumah. Orang tua juga sudah tidak pernah mengenalkan bahasa Jawa kromo alus pada anak-anak. 2. Kurangnya jam pelajaran bahasa daerah di sekolah. Bahasa daerah hanya menjadi muatan lokal saja, sedangkan bahasa asing menjadi prioritas utama dengan dalih menyiapkan dunia global. 3. Kurangnya dukungan dari media sosial. Acara ketoprak, wayang kulit, wayang orang yang syarat dengan makna filosofi kehidupan justru sepi penonton jika dibandingkan dengan acara drama Korea yang jelas-jelas membawa pengaruh budaya asing, justru banyak penonton terutama dari kalangan pelajar. Tidak ada kata terlambat untuk berupaya mengabaikan bahasa kromo alus di kalangan pelajar agar tidak hilang dan diakui oleh negara asing. Ada beberapa upaya untuk mengembalikan, melestarikan, dan membudayakan bahasa kromo alus di kalangan pelajar, yaitu 1. Optimalisasi sosial media. Konten kreator bisa membuat konten dengan berbahasa kromo alus secara terus-menerus. Penyampaian secara terus-menerus agar mudah diingat oleh pelajar, karena era mereka adalah era medsos. Yang kedua, pembiasaan di rumah. Orang tua bisa kembali membiasakan bahasa kromo alus kepada anaknya. Dimulai antar orang tua berbicara yang secara terus-menerus akan didengar oleh anaknya dan ditiru oleh anaknya. Yang ketiga, pembiasaan di sekolah. Misalkan saat istirahat, siswa berbicara dengan kromo alus kepada gurunya, membuat kegiatan penyampaian bahasa daerah, kesenian ludruk, wayang, orang bisa menjadi pilihan. Sehingga bahasa kromo alus sering didengar oleh pelajar dan diharapkan tidak hilang dengan alasan modernisasi. Berdasarkan hasil penelitian kami, dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa Jawa kromo alus masih belum bisa diterapkan di kalangan pelajar. Oleh karena itulah, sebagai pelajar, kita harus melestarikan penggunaan bahasa Jawa kromo alus dengan cara membiasakan penggunaan bahasa kromo alus sebagai warisan budaya nenek moyang. Sebagai pelajar, kita harus bangga berbahasa kromo alus dan harus bisa mengimbangi penggunaan bahasa kromo alus dan bahasa asing.
Sekian presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.